Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmawati Hasan dengan NIM 131424022. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengembangan Budaya Kerja dan Revolusi Mentor, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan dengan dosen Profesor Dr. Arwil Dayanto, SPD, MPD. Yang pertama, pengembangan budaya kerja. Pengembangan budaya kerja dalam pendidikan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas manajemen pembelajaran dan kinerja individu. Budaya kerja yang baik mendukung profesionalisme, kerjasama, dan inovasi. Kepemimpinan yang efektif berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan komitmen tenaga pendidik, serta memperkuat identitas organisasi. Oleh karena itu, pengembangan budaya kerja harus didukung oleh kepemimpinan yang baik dan sistem berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian, definisi dan konsep budaya kerja. Budaya kerja adalah aspek fundamental dalam manajemen sumber daya manusia yang mencerminkan nilai, norma, dan kebiasaan organisasi. Menurut Sigit Purwanto tahun 2024, budaya kerja merupakan pola pikir, sikap, dan perilaku individu di lingkungan kerja yang terbentuk melalui interaksi sosial dan sistem organisasi. Konsep budaya kerja berakar pada karakteristik unik yang membentuk identitas organisasi. Budaya ini terbentuk dari nilai-nilai inti yang diwariskan melalui mekanisme formal dan informal. Faktor seperti kepemimpinan, struktur organisasi, kebijakan internal, dan interaksi individu mempengaruhi perkembangannya. Kemudian, unsur-unsur budaya kerja. Yang pertama ada nilai-nilai organisasi, kedua norma kerja, ketiga motivasi kerja, dan yang terakhir kepuasan kerja. Kemudian, peran budaya kerja dalam organisasi pendidikan. Budaya kerja dalam organisasi pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kinerja pegawai, menciptakan lingkungan kerja kondusif, serta mendukung produktivitas dan profesionalisme. Budaya kerja yang kuat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, memperkuat kolaborasi, serta meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai. Selain itu, budaya kerja yang adaptif memungkinkan institusi menghadapi perubahan dan terus berkembang. Dengan budaya kerja yang baik, lembaga pendidikan dapat mencapai tujuan strategisnya dan meningkatkan kualitas layanan akademik. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi budaya kerja. Yang pertama, kepemimpinan dan struktur organisasi. Kedua, lingkungan kerja. Ketiga, motivasi dan nilai organisasi. Yang keempat, faktor eksternal. Kemudian strategi pengembangan budaya kerja. Yang pertama, difusi inovasi. Kedua, komunikasi dan keterbukaan. Ketiga, kepemimpinan. Keempat, insentif dan penghargaan. Kelima, pendidikan dan pelatihan. Dan keenam, pemanfaatan teknologi. Kemudian, implementasi budaya kerja yang efektif. Implementasi budaya kerja yang efektif dalam birokrasi dimulai dengan penerapan nilai-nilai dasar seperti disiplin, integritas, dan profesionalisme. Pengaturan kerja fleksibel dapat meningkatkan produktivitas jika didukung pemantauan yang ketat. Kepemimpinan yang kuat dan pemanfaatan teknologi berperan dalam menjaga transparansi serta koordinasi kerja. Keterlibatan pegawai melalui pelatihan dan evaluasi memperkuat budaya kerja sehingga transformasi dapat berjalan optimal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian tantangan dalam pengembangan budaya kerja. Pertama, resistensi terhadap perubahan. Kedua, keterbatasan keterampilan teknologi. Ketiga, kurangnya dukungan manajemen. 4, kesenjangan komunikasi. 5, perbedaan generasi. Dan yang keenam, strategi penyesuaian. Kemudian, evaluasi dan pemeliharaan budaya kerja. Yang pertama, evaluasi budaya kerja. Kedua, keterlibatan karyawan. Ketiga, pemeliharaan budaya kerja. Dan yang keempat, fleksibilitas dan adaptasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Lasyana dengan NIM 134424029.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Anissa Rahmawati Hasan, Evolusi Mentor. Artikel Sulistya 2019 menyoroti pentingnya heutagogi sebagai pendekatan pembelajaran mandiri bagi guru di era revolusi industri. Perkembangan teknologi menuntut guru untuk tidak hanya mengajar secara konvensional, tetapi juga mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Melalui heutagogi, guru didorong untuk belajar secara mandiri, menetapkan tujuan sendiri, dan terus mengembangkan kompetensinya. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk lebih fleksibel dan inovatif dalam mengajar serta mengikuti perkembangan teknologi. Dengan menerapkan heutagogi, guru dapat lebih adaptif, kreatif, dan siap menghadapi perubahan sehingga pendidikan tetap relevan di era digital. Konsep dan definisi mentor dalam pendidikan. Dalam pendidikan, mentor berperan sebagai pembimbing yang tidak hanya mengajar tetapi juga membantu mahasiswa dalam aspek akademik dan pengembangan pribadi. Dalam pendidikan kewirausahaan, dosen sebagai mentor berperan penting dalam mendukung mahasiswa mengembangkan ide bisnis, memberikan wawasan praktis, serta motivasi untuk menghadapi tantangan. Menurut Pranatasari 2015, hubungan mentor-mente harus bersifat kolaboratif di mana dosen tidak hanya memberikan arahan tetapi juga mendorong mahasiswa berpikir kritis dan mandiri. Dengan bimbingan yang baik, mahasiswa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan akademik maupun dalam kewirausahaan. Secara keseluruhan, peran dosen sebagai mentor sangat krusial dalam membentuk karakter, keterampilan, dan kesiapan mahasiswa untuk sukses di dunia akademik maupun bisnis. Yang berikut, peran dan tanggung jawab mentor. Menurut Sheikh 2017, mentor berperan penting dalam pengembangan profesional dan pribadi karyawan serta mendukung tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Selain membimbing keterampilan kerja, mentor juga membantu membentuk budaya perusahaan yang positif dan peduli terhadap masyarakat serta lingkungan. Mentor berkontribusi dalam menanamkan etika kerja, komunikasi efektif, dan pengambilan keputusan yang bijak sekaligus mendorong pembelajaran berkelanjutan. Dengan demikian, mentor tidak hanya mendukung karir mente, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial dalam perusahaan untuk berkelanjutan dan dampak positif bagi masyarakat. Yang berikut ada jenis-jenis mentoring dalam pendidikan. Mentoring akademik, mentoring personal atau karakter, ada mentoring kelompok, ada mentoring individu. Yang berikut keterampilan yang harus dimiliki seorang mentor. Artikel NAPI 10 tahun 2020 menyoroti pentingnya peran mentor dalam membentuk pemimpin jemaat yang memiliki kualitas spiritual dan kepemimpinan yang kuat. Beberapa keterampilan utama yang harus dimiliki mentor meliputi yaitu 1. Mendengarkan dengan empati, memahami perasaan dan kebutuhan mente, serta membangun hubungan yang penuh kepercayaan. Yang kedua, komunikasi efektif, menyampaikan pesan dengan jelas dan memberi umpan balik yang membangun. Yang ketiga, memotivasi mente, mendorong mente untuk berkembang dan menghadapi tantangan dengan percaya diri. Yang keempat, menilai potensi individu, yaitu memberikan arahan yang sesuai dengan perkembangan mente. Yang kelima, menjadi teladan dengan integritas, menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan. Yang berikut ada proses dan tahapan mentoring. Yang pertama ada pemilihan dan pengembangan calon penerus. Yang kedua proses pembelajaran bertahap. Yang ketiga komunikasi dan kepercayaan. Yang keempat integrasi nilai-nilai keluarga dalam mentoring. Manfaat mentoring bagi guru dan tenaga kependidikan, yaitu meningkatkan keterampilan guru melalui umpan balik konstruktif. Yang berikut ada mendorong lingkungan kolaboratif yang memperkuat rasa percaya diri dan motivasi. Yang berikut ada membantu guru lebih siap menghadapi tantangan pendidikan yang terus berkembang. Yang berikut dapat diterapkan dalam berbagai aspek pendidikan seperti penyusunan kurikulum dan pengelolaan akses. Yang berikut ada strategi efektif dalam program mentoring, yaitu ada pendekatan holistik, pemahaman industri, pendekatan personal, keterlibatan ekosistem. Dan yang berikut ada tantangan dan solusi dalam implementasi mentoring. Artikel ini membahas tantangan dan solusi dalam implementasi mentoring untuk meningkatkan supervisi akademik guru di sekolah dasar. Salah satu tantangan utama dalam kurangnya pemahaman dan keterampilan para mentor dalam melaksanakan sistem mentoring secara efektif. Selain itu, keterbatasan waktu antara mentor dan mente seringkali menjadi kendala dalam menjalin hubungan mentoring yang optimal.
Perbedaan budaya dan pendekatan individu antara mentor dan mente juga dapat menyulitkan komunikasi dan efektivitas proses mentoring. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan pelatihan khusus bagi mentor agar mereka dapat memberikan supervisi dan arahan yang lebih efektif kepada guru. Penyusunan jadwal yang lebih fleksibel juga disarankan untuk mengakomodasi kesibukan guru dan mentor, sehingga hubungan mentoring dapat berjalan lebih baik. Selain itu, peningkatan keterampilan komunikasi mentor menjadi aspek penting agar interaksi dengan mente lebih lancar dan produktif. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur serta pelatihan yang tepat, mentoring diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Yang berikut ada evaluasi dan pengembangan program mentoring. Yang pertama ada evaluasi program mentoring, yang kedua penggunaan media berbasis web, yang ketiga pengembangan program mentoring, yang keempat pentingnya evaluasi dan pengembangan. Yang terakhir kesimpulan, budaya kerja yang positif dalam organisasi pendidikan mendukung efektivitas pembelajaran dan peningkatan kinerja tenaga pendidik. Kepemimpinan yang kuat serta komitmen individu menciptakan lingkungan yang profesional, kolaboratif, dan inovatif sehingga mutu pendidikan dapat terus berkembang. Di era revolusi industri, pendekatan heutagogi menjadi strategi penting dalam pelatihan guru dengan menekankan kemandirian dan pengembangan diri. Guru didorong untuk menetapkan tujuan belajar, mengeksplorasi sumber daya, serta mengembangkan keterampilan teknologi agar lebih adaptif terhadap perubahan pendidikan. Dengan mengembangkan budaya kerja yang kondusif dan menerapkan heutagogi dalam pelatihan, institusi pendidikan dapat menciptakan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, inovatif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.